Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang bareng-bareng kita hormati dan kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, juga para hadirin hadirat pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Tidak lain perkumpulan ini adalah perkumpulan yang insya Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita dekat kepada Rasulullah, menjauhkan kita dari segala musibah-musibah, dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan Ustadz Zain Suwardi menyampaikan tentang bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaan umatnya, serta yang harus kita syukuri. Ayo bareng-bareng pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan serba mudah, dan semoga itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam ujian musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Musibah yang pertama ujian yang pertama adalah musibah yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menyekutukan Allah. Dan berapa ayat dan berapa banyak tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang cerita umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dibinasakan oleh Allah dengan cara disambar petir, ada yang dibinasakan oleh Allah dengan dibakar dari langit, ada yang dibinasakan oleh Allah dilempari batu dari langit, ada yang dibinasakan oleh Allah ditelan bumi, ada yang dibinasakan oleh Allah dengan tsunami, banjir bandang, ada. Semuanya pernah terjadi pada zaman dulu. Siapa yang merasakan? Yang merasakan pada waktu itu adalah umat-umat yang bangkang, umat-umat yang tidak mau beriman kepada Allah, umat-umat yang tidak tahu apa, tidak pernah mengimani tentang rasul-rasulnya. Dengan sebab itulah mereka dibinasakan oleh Allah. Jadi dengan cara itulah, karena mereka sudah tidak ada yang beriman kepada Allah, maka mereka orang-orang yang menyekutukan Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, semuanya dibinasakan oleh Allah, semuanya. Baik. Dan semuanya diselamatkan, orang-orang ahli iman diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam, ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dihancurkan, ditenggelamkan, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Naik kapal semuanya, selamat semuanya. Yang beriman selamat, yang tidak beriman binasa semuanya, termasuk anaknya yang tidak beriman kepada Allah. Ternyata walaupun anak seorang nabi pun dibinasakan oleh Allah. Nabi Ibrahim sempat mengajak, ayo anakku ikut sini, ayo naik biar selamat. Tidak. Berdoa Nabi Ibrahim buat anaknya, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu, itu bukan anak kamu, tidak beriman.
Artinya apa di sini? Artinya yang tidak beriman kepada Allah saat itu, siapapun dia, dibinasakan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu adalah kelompok yang pertama. Musibah yang kedua, yang diturunkan oleh Allah ini dinikmati oleh semua orang. Artinya menimpa semua orang. Yang sujud, yang tidak sujud, yang sering tahajud, yang gak pernah salat, yang ahli puasa, yang tidak pernah puasa, semuanya ikut merasakan apa yang namanya ini ujian yang kedua dari Allah. Dan baru saja, dan sebenarnya bukan baru saja ibu ya, kalau kita mengikuti BMKG tentang gempa bumi dan lain sebagainya, hampir setiap hari ada yang namanya gempa. Hanya saja ada yang gempa skala kecil, ada gempa yang dibuat Allah skalanya besar. Yang kecil gak nyampe ke rumah-rumah karena kecil, cuman ada di tengah lautan dengan kedalaman yang macam-macam, kedalaman 11 km, 20 km di atas kedalaman laut, macam-macam. Hampir setiap hari gempa. Baik. Beberapa hari yang lalu ujian ini diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang tidak beriman. Semuanya merasakan kehebatan-kehebatan yang Allah berikan. Ternyata dengan begitu gampang, apa yang dibuat oleh manusia yang mungkin merasa hebat tentang bangunannya, tentang ininya, semua diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan dari semuanya ini? Apa tujuan dari Allah menurunkan semua ini adalah tidak lain adalah supaya kita merenung dan mau kembali kepada Allah. Kita ingat lagi, kita menjadi sadar, kita menjadi ingat bahwasanya kita banyak dosa. Itu adalah hikmah dari semua ini. Sehingga ketika Sayyidah Zainab radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita juga akan dihancurkan sementara di antara kita masih ada orang saleh? Akan ada azab tidak? Apakah Allah juga akan mengazab, menurunkan azab sementara di antara kita masih ada orang-orang yang saleh? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, idza kathural khabath, kata Kanjeng Nabi. Kapan dihancurkan? Orang soleh masih ada, ulamanya masih ada, kiainya masih banyak. Kok ada gempa, kok ada tsunami, kok ada banjir, kok ada kebakaran, kok ada ini? Idza kathural khobath, kata Kanjeng Nabi, saking banyaknya itu yang namanya kerusakan. Kenapa? Orang solehnya udah gak kuat nampung ini semuanya. Sebenarnya orang wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, ahli sujud, ahli bangun malam, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli majlis, dan ahli-ahli mendekatkan diri kepada Allah ini sebenarnya adalah menahan yang namanya musibah dari Allah. Tapi kapan itu penahanannya jebol? Kalau sudah yang namanya kemaksiatan itu sudah tidak terbendung lagi. Minuman keras, zina di mana-mana. Kita saksikan ibu-ibu, bapak-bapak pada malam hari ini. Ayo kita lihat di sekeliling kita. Yang duduk di sini sama yang bergelimang maksiat, kira-kira banyakan mana kira-kira? Yang ahli majlis dengan yang ahli majlis hanya duduk ghibah, gunjing maksiat dan lain sebagainya, kira-kira banyakan mana? Di majlis bisa dihitung jari, yang di luar sana gak bisa dihitung jari. Semuanya itu adalah apa? Itu yang menyebabkan Allah itu rindu kepada tangisan-tangisan hambanya. Sehingga apa? Allah kirim itu semuanya. Dan Allah mengirim dengan cara yang bermacam-macam. Tsunami ada pada zaman waktu itu. Dan kita pun hidup di tempat bukan yang paling aman di sini. Apakah kita merasa aman? Bukan. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir.
Allah berfirman kepada di dalam Al-Quran, apakah pada saat hari ini kita sudah merasa paling aman? Oh bukan. Bukankah Allah maha bisa untuk membalik-balikkan bumi ini semuanya, menelan semua manusia? Bisa. Mungkin ketika kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad, tentang sejarah tentang mukjizat yang dikeluarkan di saat ada salah seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku mau beriman dengan syarat satu, kamu panggil itu yang namanya pohon, kalau sudah datang ke sini aku akan beriman. Dipanggillah itu pohon sama Kanjeng Nabi, pohon kamu ke sini, itu yang namanya pohon jalan. Sekarang kita saksikan ibu ya, Masya Allah, kebesaran Allah, maha kuasa Allah yang berjalan bukan hanya pohon. Sekarang beredar di video bagaimana dahsyatnya tsunami, pohon sak rumah-rumahnya, sak tanah-tanahnya jalan semuanya. Gampang tidak kira-kira? Gampang. Masjid ini berjalan bisa. Apa susah Allah membuat masjid ini bisa pindah dari sini ke sumber? Oh gampang. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jalan ibu yang namanya pohon. Apa enggak repot itu yang namanya badan BPN ya, pertanahan, yang tanahnya di sini pindah ke sana? Repot. Artinya apa? Itu kebesaran Allah. Jadi Allah itu maha mampu, maha kodrat atas segala kemampuannya, sehingga apapun yang menurut akal manusia itu mungkin tidak mungkin, saat ini Allah tampakkan sedikit demi sedikit maha besar Allah. Itu yang namanya tanah berjalan. Sak rumah-rumahnya, sak pohon-pohonnya dikasih oleh Allah ada. Ada kampung yang ditenggelamkan oleh Allah, ada, kita saksikan. Artinya apa? Yang dulu terjadi saat ini pun juga bisa terjadi. Jadi tidak ada istilah di sini kita aman, oh tidak. Bagi Allah gampang dimanapun. Kalau ingin dibinasakan oleh Allah, ditegur oleh Allah, ditunggu rintihan atau ditunggu tangisan malamnya di malam hari sehingga pada menangis semuanya, oh dengan mudahnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Allah bisa dengan mudah membuat bumi ini terbelah sehingga semua yang ada di atasnya semuanya tenggelam, semuanya dalam hitungan yang singkat habis semua binasa. Bisa. Amin tuman fis samai ayursil alaikum hasiba, atau dilemparin batu dari langit semuanya. Saat ini semuanya kekeringan. Jawa kebanyakan kekeringan semuanya. Semuanya berharap turun hujan, semuanya ternyata Allah menurunkan mendung. Ketika semua sudah mendung semuanya senang semuanya. Ketika semuanya mengharap itu yang namanya turun hujan, semuanya keluar mengharap air yang turun, ternyata bukan turun tapi batu yang diturunkan oleh Allah. Apakah itu susah? Oh dengan mudahnya Allah membuat itu semuanya. Artinya apa? Itu semuanya musibah-musibah yang dibuat oleh Allah itu ada di sekeliling kita, tinggal Allah ngasih kode kapan itu yang namanya gunung bergerak, kapan itu yang namanya laut berjalan, mana yang namanya air itu nelen orang, mana yang namanya bumi itu nelen kampung, mana yang namanya api itu diturunkan dari gunung-gunung dan lain sebagainya. Itu semuanya nunggu komando dari Allah. Makanya ayo pada saat hari ini kita kembali kepada Allah. Di saat kathrul khobath, di saat banyak yang namanya kemaksiatan, sementara orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah enggak kuat lagi. Harusnya mereka jadi payung-payung, karena saking banyaknya kemaksiatan mereka pun tidak mampu, sehingga turunlah yang namanya azab Allah. Dinikmati oleh siapa? Siapa saja. Yang sujud pun dapat, yang maksiat pun juga kena. Semuanya akan mendapatkan apa yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo semuanya, kejadian-kejadian yang sudah kita saksikan, kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudari kita itu, ayo kita jadikan sebagai ibrah, bahwasanya jangan menunggu seperti mereka untuk kita kembali kepada Allah. Di saat sudah hilang semuanya baru, ya Allah kok kamu ambil ini semuanya. Bahkan apa, mereka yang penting saya selamat juga sudah untung, harta semuanya hilang gak apa-apa. Lihat
Di saat sudah seperti itu, yang namanya mobil Pajero nggak kelihatan, Bu, ya. Yang pengen mana? Apakah mobilnya yang diselamatkan? Apa nyawanya kira-kira? Nyawanya. Mobilnya buktinya nggak ada kok, yang melus-melus mobil nggak ada. Mobilnya hilang semuanya mobilnya. Yang katanya kasurnya yang puluhan juta itu juga nggak ada, yang gempa tetap di kasur, ditinggal. Rumahnya yang katanya beton, satu tiang habis 100 sak, di bulldozer-bulldosernya mati. Kena gempa 5 menit habis. Itu yang namanya apa? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo kita jadikan itu semuanya sebagai pelajaran. Apakah harus menunggu seperti itu untuk Allah mendengar kita berzikir kepada Allah? Apakah harus ada gunung-gunung dulu? Dan itu pun akan dijadikan oleh Allah dan akan ditampakkan oleh Allah, dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Orang dibuat terombang-ambing, orang dibuat kayak orang mabuk, sempoyongan sana, lari ke sini, balik sana, balik sini, ketakutan di sana, ketakutan di sini, semuanya hanya takut saja. Ditambah apa? Gunung bukan lagi diem di tempat. Ibu ngebayang tidak kalau di tengah-tengah kita sedang majlis, gunung Cermek jalan-jalan di depan. Sudah jalan di depan berhenti, mau ngebrukin yang ahli maksiat. Apakah itu susah? Oh, gampang. Dan itu akan ditampakkan oleh Allah. Jibalu kal ihnil manfus, gunung berterbangan. Nah, kalau sekarang yang terbang mungkin ya burung, merpati ini, tapi ada zamannya nanti yang terbang itu bukan hanya burung dan unggas-unggas, tapi yang terbang-terbang nanti sebangsa gunung, sebangsa yang lain-lain yang menurut kita itu tidak mungkin dijadikan oleh Allah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terus apa yang menyebabkan ini semuanya adalah bagaimana kita segera kembali kepada Allah, sehingga yang kembali kepada Allah akan dikasih oleh Allah keselamatan. Dan Allah melanjutkan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau sudah yang namanya tiba itu yang namanya tanda-tanda hari kiamat, yang kubro sudah tampak, gunung-gunung sudah terbang-terbang, itu yang namanya manusia sudah enggak karu-karuan, yang namanya musibah diturunkan oleh Allah, gunungnya terbang, lautan apa yang di dalam perut bumi semuanya keluar, semuanya itu yang namanya timah yang sudah ribuan tahun di dalam perut bumi yang panas-panas ditampakkan oleh Allah keluar, yang namanya lahar, yang namanya api yang enggak pernah keluar dikeluarkan oleh Allah. Maka itulah yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Tinggal ayo kita mau selamat tidak nanti kira-kira. Ayo berbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu adalah salah satu jalannya. Kalau bukan dengan Rasulullah, bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ayo ikuti saya, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ngampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Dengan jalan apa? Dengan jalan cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, Allah cinta kepada kita. Kalau sudah cinta kepada kita, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau sudah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Amal-amalnya banyak, kebaikannya banyak, fi 'isyatin radiyah, hidup yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana hidup yang diridhoi oleh Allah? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, rizkinya baik, keluarganya baik, pasangannya baik, keturunannya baik, pekerjaannya baik, amal perbuatannya baik, semuanya baik, hasanah. Karena di dunianya baik, berlanjut wa fil akhirati hasanah.
Ketika ditimbang amalnya, kebaikannya banyak. Ketika di alam kubur, dapat nikmat kubur. Yang lain disiksa di kubur, dia dikasih kenikmatan di dalam kubur. Di saat yang lain digencet yang namanya dengan bumi, ini yang namanya kuburan, lapang bener ini yang namanya kubur. Yang lain dikasih oleh Allah sab'una baban minan niran. Kata Kanjeng Nabi 70 pintu neraka di dalam kuburnya, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Ketika lewati Siratal Mustaqim, jembatan yang membentang di antara Siratal Mustaqim, di antara mulut neraka jahanam yang menyebabkan dia bisa nyebrang, kalau bisa nyebrang sampai ke surga, dimudahkan oleh Allah. Maka apa? Fafil akhirati hasanah, selamat di akhiratnya, masuk mau bu masuk surga Bapak Ibu semuanya? Semuanya mau, semuanya mau tidak mengikuti cara-cara biar kita mudah masuk surga? Mikir dulu. Masuk surga semuanya mau, masuk neraka tidak. Sama, semua orang juga gak mau kalau disuruh masuk neraka walaupun gratis. Tapi juga gak gampang untuk masuk surga. Semuanya butuh yang namanya petunjuk dari Allah, butuh yang namanya kemudahan dari Allah, butuh yang namanya kemudahan dari Allah semuanya. Kenapa? Kalau Allah tidak memudahkan, ibadah sedikit apapun akan terasa berat. Datang ke tempat ini bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu semuanya. Kata siapa datang ke majelis itu gampang? Susah. Buktinya dari dulu gak penuh-penuh masjidnya Ibu ya. Tapi kalau sudah nanti yang dikirim, nanti yang namanya jalan-jalan Gurung Cermek, itu yang namanya masjid penuh. Gunungnya sudah jalan, lautnya sudah teriak-teriak, sudah yang namanya ombak sudah 20 meter kira-kira, baru sujud semua kepada Allah. Bangun malam, zikir, sedekah, mobil juga nggak butuh saya yang namanya mobil. Ayo, kapan nunggu waktu itu kira-kira? Apakah harus datang sehingga kita meninggalkan itu semuanya terus dekat kepada Allah? Oh tidak perlu. Ayo sekarang kita mulai, gak usahlah nunggu yang namanya banjir dulu, yang namanya gempa dulu, yang namanya dibinasakan dulu. Mudah bagi Allah, akan tapi Allah pingin dengan hambanya itu dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling indah. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Makanya Allah pun suka dengan hambanya, dan hambanya mendekatkan diri dengan cara yang indah. Apakah Allah senang kalau melihat hambanya disiksa? Oh tidak. Apakah Allah bahagia kalau banyak yang disiksa di dalam neraka jahanam? Oh tidak. Ketika Kanjeng Nabi bercerita tentang bagaimana Allah kepada hambanya, menggambarkan tentang di saat ada seseorang ibu yang kehilangan anaknya yang terpisah lama, kemudian bertemu, berpelukan dan lain sebagainya, menangis terharu. Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, ya sahabat, Allah itu nggak senang kalau menyiksa hambanya. Ibu itu tersiksa kalau kehilangan anaknya. Bahkan Allah pun sama, nggak senang kalau hamba-hambanya itu banyak yang masuk neraka. Nggak ada. Akan tapi lihat, akan tapi hanya manusialah yang memilih, bukan Allah. Artinya apa? Di saat Allah memberikan jalan kebaikan, Allah memberikan pilihan yang baik, tapi ternyata ada kekasih-kekasih Allah yang menuruti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Ada yang memilih mengikuti hawa nafsu. Ada ini semuanya. Kayaknya Allah, kita semuanya selalu minta dimudahkan oleh Allah di dalam beribadah. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah, semuanya menjadi mudah. Sholat banyak menjadi mudah, duduk di majelis menjadi nyaman, duduk di sini menjadi istimewa, kemudian sedekah menjadi hobi, kemudian sholat menjadi hiburan, kemudian membantu menjadi, artinya apa? Ini semuanya sudah dikasih oleh Allah kenikmatan, dan itu yang harus kita minta. Kalau tidak ada kenikmatan dari Allah, semuanya menjadi susah. Semuanya duduk 1 jam kayak 10 jam ya Bu ya. Ini majelis kok nggak selesai dari tadi. Baru 5 menit assalamualaikum sudah tidur, ngantuk Bu ya. Ini kenapa? Kita tanya kepada Allah, ya Allah ada apa dengan saya? Kok ketika majelis saya ini kok ngantuk? Kok mau ngangkat tangan aja kok berat sekali? Ini yang namanya tangan.
padahal mengangkat cangkul, ngangkut cangkul itu ngangkat dari pagi sampai sore kuat. Ibu-ibu kalau masak 5 jam kuat di dapur. Giliran ngangkat tangan 2 aja, Allah ya Allah, berat bener. Kenapa ibu ini semuanya? Ayo kita tanya kepada Allah. Kenapa ya Allah di saat saya sujud ini kok berat, ini mau nempel ke ini kok berat, padahal saya tidur 10 jam bisa. Nempelin jidat untuk sholat 2 rakaat aja berat. Kenapa saya berdiri untuk 2 rakaat saja kok berat, padahal saya bisa untuk kerja berdiri dari pagi sampai sore, kerja dari sore sampai pagi lagi, ada yang kerjanya malam sampai pagi bisa. Tapi kenapa kok untuk sejenak saja kita meminta kepada Allah kok kita berat? Makanya ayo kita butuh yang namanya bantuan dari Allah. Kalau sudah Allah membantu, maka akan dimudahkan oleh Allah semuanya. Bahkan Allah berjanji dan berfirman di dalam hadis qudsinya ketika Allah menciptakan yang namanya dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumih wa man khadamaki fastakhdumih. Apa kata Allah ketika menciptakan dunia? Wahai dunia, jagat raya ini, man khadamani, orang yang hidupnya untuk khidmah kepadaku, berjuang di jalan Allah, untuk Allah, semuanya Allah, ini Allah. Fakhdumi, kamu cukupi ini semuanya. Jadikan kamu sebagai pelayan mereka, orang yang mengabdi kepada Allah, pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang Rasulullah, cukupi mereka semuanya. Waman khadamaki, dan yang hidupnya bukan karena aku, hidupnya hanya dunia saja, dunia, 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 fastakhdumi, maka perbudaklah, jadikan dia budaknya. Terus saja seperti itu. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, tidak ada kepuasan, terus diperbudak sama hawa nafsunya. Akan tapi yang hidup karena Allah akan dicukupi semuanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam berbuat kebaikan, dan kita dijaga oleh Allah, kita, keluarga, sanak, semuanya kita ajak, ayo sudah waktunya kita kembali kepada Allah. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran sudah di mana-mana. Allah sudah mulai banyak menegur ibu bapak saat ini. Ayo semuanya sadar. Allah sudah banyak mengingatkan dengan cara yang bukan halus lagi. Karena dengan cara halus Allah bangunkan di malam hari, ternyata nggak bangun-bangun, Bu ya. Dikirim nyamuk 10 nggak bangun. Giliran dikirim itu yang namanya ya ombak 5 meter lah, semua bangun semuanya, lari semuanya, sujud semuanya, nangis semuanya. Ya Allah, anak saya, ini saya, Allah, alhamdulillah saya selamat, mobil ini mah nggak penting, ini semuanya. Ayo semuanya kembali kepada Allah. Artinya Allah sangat rindu dengan hambanya di malam hari, di siang hari, dan tobat hambanya selalu ditunggu-tunggu oleh Allah, dan Allah akan mengampuni semua orang-orang yang bertobat. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ada sedikit informasi tentang acara yang pertama adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin pada Ahad pagi jam 6.30 di LPD Al-Bahjah. Besok Bu ya, jam 6:30. Biasanya kalau hari Ahad itu hari apa Bu? Hari sibuk. Ya Bu ya, hari sibuk. Tapi nanti ada pada waktu-waktunya kalau sudah Allah ngajak jalan-jalan itu yang namanya Gunung Cermek, kapan ya ada majelis? Kapan ya ada sholat bareng-bareng di masjid? Mana yang namanya orang soleh, mana yang namanya kiai, saya akan cium para kaki-kakinya. Itu ada zamannya nanti. Makanya ayo kita semuanya siap-siap sebelum Allah menegur dan Allah mengingatkan dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, Maulid Nabi Muhammad SAW dan silaturahmi akbar satu hati di Al-Bahjah 1440 bertepatan tanggal 11 November. Jadi Bu, ada acara rutinan Maulid Akbar yang hadir banyak Bu ya. Yang dari Bogor banyak, yang dari Jakarta, dari luar Jawa. Kalau sampai dari Pleret dan sekitarnya nggak hadir itu terlalu. Jadi semuanya hadir semuanya. Hadir Bu? Tuh kan? Insya Allah. Bilang hadir aja nggak berani. Takut kalau ya Allah nanti sibuk. Nah, baik. Yang ketiga, mari bergabung dalam dakwah melalui program Infak Center Al-Bahjah. Ibu, Bapak semua yang dirahmati oleh Allah. Untuk berjuang di jalan Allah, kita punya wadah.
Kemarin saudara-saudara kita menyedekahkan mobilnya untuk laut, untuk lumpur, habis semuanya. Sebelum ini semuanya, ayo kita pegerin ini yang namanya harta. Katakan Nabi, sedekah itu bentengin harta. Makanya kita bentengin dengan sedekah. Dan sedekah kita punya program banyak. Program bukan hanya di Al-Bahjah, tapi sedekah di mana saja adalah menjadikan benteng buat harta-harta kita semuanya. Apa di antara program-program yang ada di kita? Ada program yang namanya infak rutin. Infak rutin di Al-Bahjah dan yang lain sebagainya. Artinya infak ini adalah untuk kelanjutan dakwah semuanya. Yang kedua adalah orang tua asuh santri berpotensi. Jadi kita ada ibu santri-santri yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas. Jadi kalau kita pingin nanti dapat anak yang memberikan syafaat itu, ayo kita nabung dari sekarang. Dengan apa? Kita menjadikan jadi orang tua asuh santri berpotensi. Jadi santri ini nanti disekolahkan sampai pinter, sampai menjadi ulama-ulama yang hebat, yang kelak akan menjadikan kita nanti pemberi syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang hadir di sini banyak anak-anaknya yang enggak hadir. Kemana bapak ibu semuanya? Ayo, kemana semuanya? Main dengan siapa? Main dengan ini, baik. Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah, ada di saat seseorang itu lupa. Ada masa-masanya orang itu lupa. Lupa kepada Allah ada masanya. Ada saat orang itu saking sibuknya lupa kepada Allah, ada. Ada juga saatnya kita itu lupa, orang tua anak lupa kepada orang tuanya juga ada. Pertama iya ditinggal orang tuanya meninggal, 1 minggu nangis terus gak berhenti, siang hari malam nangis terus, baca tahlil terus gak berhenti, Quran sampai lucet dibaca saking kencengnya. Lama-lama sebulan sekali hataman, lama-lama 2 bulan, lama-lama 3 bulan, lama-lama haul. Apa bu haul bapak ibu semuanya? Setahun sekali. Sudah setahun sekali, ya nanti kalau ingat kalau ada rezeki. Artinya apa? Kadang yang namanya itu anak, kadang semoga kita diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan kita semuanya. Kalau di antara kita anak-anaknya mungkin ada yang sering lupa, ayo kita punya anak-anak yang berpotensi. Artinya ayo kita bagi-bagi. Ini anak kita, ayo harapan kita. Tapi ini anak-anak yang berpotensi, yang bisa dididik, sudah hafal Quran, sudah hampir 25 juz. Sudah ada yang 30 juz. Tinggal disekolahkan ke jenjang yang setelahnya menjadi ulama-ulama, menjadi kader-kader hebat. Nanti juga akan ngasih syafaat ke kita semuanya. Ketika kebaikan-kebaikan ditebarkan oleh mereka, kita tidak lepas dari kebaikan-kebaikannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya ayo ikut serta di dalam orang tua asuh santri berpotensi. Gak harus banyak ibu semuanya. Seadanya satu santri 1 juta dalam 1 bulan, oke lah 1 juta berat bagi saya. Ayo ibu patungan dengan tetangga 10 rumah berapa? 100 ribuan. 100 ribuan berat, cari 20 orang, 50 ribuan kita pengen didik anak-anak menjadi penghafal-penghafal Al-Quran dan menjadi ulama-ulama semuanya. Siap tidak bu, bapak kira-kira semuanya? Siap. Siapa bu yang mendoakan kita kalau bukan mereka-mereka? Anak kita sekarang nggak tahu di mana, tapi mereka ini sekarang sedang menghafal Al-Quran. Mereka sedang sujud. Mereka sedang siap untuk thalabul ilmi. Makanya ayo sebagian dari apa yang kita punya sisihkan buat mereka. Harapannya apa? Mereka dan anak-anak kita semuanya, sebab kita menjadi orang tua asuh bagi mereka, bisa membawa kebaikan buat anak-anak kita. Makanya kita sondingkan di sini, barangkali ayo kita bisa bareng-bareng ikut andil untuk mencerdaskan anak-anak yang berpotensi baik. Infak instalasi air, kita punya program banyak. Instalasi air bu ya, Masya Allah. Di saat ini kita berlimpah air, tapi dalam sekejap menjadi kekurangan air bisa. Saudara kita di Palu beberapa saat yang lalu berlimpah air. Gara-gara kejadian sesingkat mungkin, itu yang namanya air jadi susah. Artinya apa?
kita ada program instalasi air. Instalasi air ini apa? Tidak lain adalah ada di beberapa tempat pondok pesantren kita yang tidak ada air, makanya butuh ngebor dengan biaya yang banyak. Ngebor artesis yang butuh ratusan juta. Ayo kita partisipasi. Setiap tetes air yang dipakai ibadah semuanya. Karena dipakai buat apa? Buat sholat. Buat apa? Wudhu. Buat ngaji, buat zikir. Gak ada bu airnya buat maksiat, gak ada. Semuanya ya di pondok buat ibadah semuanya. Akan tapi ayo kita semuanya kita sisihkan sedikit untuk menjadi keran yang mengalir pahala buat kita semuanya. Kemudian infak online ibu ya, bagi yang sibuk semuanya udahlah nggak usah datang ke Al-Bajah. Ustadz, para tim semuanya, para pejuang-pejuang, saya minta rekeningnya sih Ustadz, saya sih nggak banyak sih, 1 bulan cuma 1 miliar. Nggak apa-apa bu, 1 miliar juga kita terima ya. Apalagi yang 10 miliar lebih kita terima insya Allah. Jadi 1 miliar juga kita terima, sedikit juga kita terima, semuanya kita terima. Kenapa? Karena berawal dari sedikit jadi banyak. Baik. Infak kebutuhan maulid akbar, baik. Maulid nanti ibu bapak, masya Allah, yang hadir mungkin yang sudah pernah hadir bisa menyaksikan berapa banyaknya. Dan dari tamu yang bermacam-macam. Masa Allah bu ya, kalau 50.000 kira-kira berapa ton nanti kita masak bu ya? Butuh banyak. Makanya kita ajak di sini partisipasi apa? Yang ibu-ibu mau bantuin masak boleh. Saya nggak punya beras, nggak bisa bantu beras. Saya bisa bantu masak 1 bulan siang malam. Siap ibu, tinggal daftar. Nanti bapak-bapak juga sama. Saya siap untuk bersih-bersih nanti sebelum dan sesudah. Oh saya nggak bisa secara ini, tapi saya bisa transfer, mangga. Artinya ayo di bulan kelahiran Nabi Muhammad, acara maulid Nabi Muhammad, bagaimana kita dilirik kanjeng Nabi supaya di saat nanti butuh kita diselamatkan oleh kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kita peduli dengan acara-acara yang seperti ini. Baik. Kemudian infak tentang pembangunan gedung-gedung asrama. Masya Allah, yang namanya sekarang, yang namanya santri nambah terus bu ya bapak semuanya. Santri terus bertambah, gedungnya gak nambah-nambah. Ini mau santri mau tidur di mana bu kira-kira? Masya Allah. Maka dari itu kita bukunya apa? Kita buka program macam-macam. Yang punya semen barangkali nganggur di rumah 1 truk, boleh bu dianterin bu, gak usah banyak-banyak, 1 truk dianterin, sisanya yang 5 biji ditaruh di rumah gak apa-apa. Yang punya semen barangkali nggak usah banyak-banyak, 2 DO apa berapa, antar ke pondok, nggak masalah. Artinya apa? Kita berjuang. Dan ingat ini semuanya, perjuangan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Man yukridullahu qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, kalau urusan jual beli dengan sesama manusia yukrid, urusan bantu membantu. Tapi kalau hubungan dengan sesama manusia, utang piutang mah balasannya ya segitu-gitunya. Utang beras dikasih beras, utang cabai 1 kilo balik 1 kilo, minjemin beras 1 kental balik 1 kental, minjemin garam sebungkus balik 1 bungkus. Tapi kalau yukridullahu qardan hasanan, tapi kalau sudah transaksi sama Allah itu jangan dihitung pakai kalkulator bapak ibu semuanya. Yudha'if lahu ad'afan katsirah. Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Bisa saja bu modal garam 1 bungkus dapat beras 1 ton. Enak nggak bu kira-kira? Allah pasti ganti. Cuman gak usah ditunggu-tunggu bu. Oh benar, nanti saya akan praktekkan ngasih garam dapat 1 ton nggak kira-kira? Jangan ditungguin, Allah akan ngasih dengan caranya. Makanya berjuangan di sini Allah akan lihat dan Allah akan ganti dengan cara yang bermacam-macam. Tidak harus sama, beras balik beras, oh bukan. Di dalam perjuangan 1000 balik kesehatan bisa, 1000 balik rezekinya nambah bisa, gara-gara sedekah nambah umurnya bisa, gara-gara sedekah anaknya dijaga bisa, keluarganya dijaga bisa, semuanya bisa. Artinya Allah akan mengembalikan dengan jumlah yang banyak tadi, bukan harus sesuai dengan apa yang kita investasikan. Kan saya investasi ini kok nggak balik ini, oh bukan. Artinya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Yang Allah berikan itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Apa kira-kira? Kita infak, kita bersedekah, ternyata kita butuh kesehatan, kita kasih kesehatan. Tadi ada infak 1 juta bu, infaknya 1 juta. Kalau dihitung-hitung 1 juta, kalau dikasih 10, yudha'if lahu ad'afan katsir. Ada yang mengatakan
Satu kebaikan dikasih oleh Allah dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. 1.000.000 berarti jadi berapa, Bu? 10 juta. Itu hitung-hitungan matematika. Tapi ternyata Allah tahu si hamba tadi kira-kira sehat mau stroke. Sudah tangan itu kalau pagi sering kram itu, Bu ya. Kok mulai sering kaku-kaku, kira-kira milih 10 juta atau jadi sehat lagi kira-kira, Bu? Loh, kan 10 juta banyak. Ternyata ini ibu dikasih oleh Allah kesehatan. Apa sih nilainya 10 juta dengan yang namanya stroke? Apa sih nilainya 10 juta dengan migrain 1 minggu kira-kira? Ada yang mau migrain 1 minggu diganti 10 juta? Bu, 10 juta itu banyak loh Pak. Migrainnya 1 minggu. Baik, artinya apa? Allah akan ngasih yang Allah butuhkan. Artinya ayo kita berinfak, kita berdonasi, kita investasi akhirat dengan harapan semua yang kita berikan ini semuanya akan dikembalikan oleh Allah di saat kita butuh semuanya. Baik. Kemudian infak tersebut bisa diberikan ke stan-stan yang ada tersedia dan juga bisa ditransferkan ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 72004200092. Yang pengen aman semuanya dicatat nanti Bu ya. Dicatat dan azam, ya Allah, kalau saya dapat uang 1 miliar saya akan infakkan semuanya. Tuh, niat itu yang gede Bu, Bapak semuanya. Niat ya Allah kalau dapat 1.000 nanti saya infakkan. Loh, niatnya yang banyak. Kalau orang bisa infak 1 miliar berarti duitnya lebih banyak gak kira-kira Bu? Lebih banyak. Ya Allah, saya ingin azam nanti kalau ada uang dapat 1 miliar saya akan infakkan di jalan Allah. Niat yang besar sehingga Allah akan kasih. Ini niat aja pelit Bu, mohon maaf, mau niat aja pelit. Ya Allah, kalau cepat sweet 1 miliar beneran masa iya dikasihkan? Setan yang goda. Ini udah pelit, belum juga datang duit 1 miliar pelitnya sudah datang. Artinya ayo semuanya kita niat yang banyak. Ya Allah, saya pengen. Dan sehingga di saat kita niat Allah sudah mencatat sebagai satu kebaikan. Baik, juga infak untuk bencana Ibu ya. Untuk bencana kita bisa kirim ke Bank Muamalat rekening 1390123. Informasi ini semuanya bisa didapat nanti di setan-setan Majelis Al-Bahjah. Mau donasi mana saja boleh, mau buat pondok, mau buat gempa, buat tsunami dan lain sebagainya. Dan ingat, semua yang kita keluarkan itu yang kita lihat nanti di akhirat. Semua yang kita infakkan itu nanti yang kita lihat. Yang ditinggal gak akan kelihatan semuanya. Ya Allah, sawah saya dulu ya Allah, coba saya tahu tak kasihkan di perjuangan di jalan Allah. Kelihatan di surga. Gak kelihatan di surga. Gara-gara apa? Tidak diinvestasikan untuk akhirat. Makanya abadikan, kata guru kita, abadikan amal dan harta dengan sedekah. Yang pengen kelihatan disedekahkan Bu ya. Yang gak pengen kelihatan umpetin di bawah kasur, nanti nggak kelihatan di akhirat. Yang lihat ibu tok sama bapaknya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita doa bareng-bareng Allah Subhanahu wa taala semoga menjaga kita semuanya dan kita diberi kemudahan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikasih keistimewaan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amakum mazitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, Engkau yang mudahkan kami untuk hadir di sini. Jadikan kami di sini adalah orang-orang yang semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin dekat dengan Kanjeng Nabi ya Allah, semakin Engkau jaga kami ya Allah di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami di dalam beribadah ya Allah. Berikan kami kenikmatan di dalam beribadah, ketika sholat, ketika majlis, ketika berjuang, ketika berinfak, ketika membantu, ketika menolong dan lain sebagainya. Jadikan kami adalah orang-orang yang paling mudah. Jadikan kami orang-orang yang paling gampang. Jadikan kami orang-orang yang paling pertama di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang selamat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah. Jagalah zahir kami ya Allah dan jagalah batin kami ya Allah. Zahir kami dari semua penyakit-penyakit zahir ya Allah. Batin kami dari semua penyakit-penyakit batin ya Allah. Dari dengki, hati, iri hati, sombong, takabur, tamak, serakah dan lain sebagainya ya Allah. Jauhkan kami dari semua penyakit-penyakit ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, berkah melimpah, rezeki yang membuat kami semakin dekat kepadamu, rezeki yang membuat kami selamat di dunia dan di akhirat, rezeki yang membuat kami semakin Engkau cintai ya Allah. Dan jauhkan kami dari rezeki yang haram yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah, keturunan-keturunan yang menjadikan kami orang-orang yang akan diberikan syafaat nanti di akhirat ya Allah. Dan jadikan kami dengan keturunan-keturunan kami ya Allah, kami dijadikan sebagai orang-orang tua yang dimuliakan
ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami keharmonisan di dalam keluarga kami, berikan kepada kami keharmonisan ya Allah. Yang belum nikah ya Allah, kirimkan kepada kami pasangan-pasangan yang saleh salehah ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, kirim yang saleh salehah. Yang sudah menikah, tambahkan ya Allah keharmonisan di dalam keluarganya ya Allah, dan berikan keturunan-keturunan yang saleh salehah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kemalasan ya Allah, kemalasan di dalam beribadah ya Allah, ketamakan di dalam harta kami ya Allah, pelit di dalam harta kami ya Allah, pelit di dalam berjuang ya Allah. Semua ini hanya titipanmu ya Allah, sesaat Engkau bisa habiskan ini semuanya ya Allah. Maka jadikan kami ya Allah orang-orang Engkau ridha ya Allah, dan kelak Kau ambil dengan caramu yang paling indah ya Allah, dengan caramu yang paling mudah ya Allah, dengan caramu yang paling gampang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, dan cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah, iman ya Allah, dan berikanlah kepada kami ya Allah di akhir hayat Habib ya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.